Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya besar dari dua anak bangsa, Kiai E.F. Saifullah dan Kiai Deden Ubik, yang kolaborasi dengan seorang yang nasionalisme ya bagi saya, yaitu Mas Edi atau Mas Tanto. Dan ini memberikan contoh bahwa kehidupan beragama tidak hanya sekedar hitam putih. Kehidupan beragama dibutuhkan tidak hanya kesalehan di masjid, kesalehan di pesantren, kesalehan di musola, tetapi butuh kesalehan-kesalehan di dalam sosial, kesalehan bermasyarakat. Dan ini adalah intisari dari agama. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan agama itu an-nasih, agama itu nasihat. Untuk apa? Untuk perbaikan akhlak dan moral. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, kalau akhlaknya sudah baik, maka perilakunya pun akan baik. Kalau perilakunya baik, maka akan berbuah kebaikan-kebaikan bagi umat. Tetapi kalau perilakunya tidak baik, akhlaknya tidak baik, maka jangan diharap meskipun ramai masjid, ramai gereja, ramai vihara, ramai kuil, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada kedamaian. Maka puncak dari segala puncak agama adalah akhlak yang baik. Untuk menciptakan akhlak yang baik harus disampaikan nasihat itu. Agama itu ad-din an-nasihu, maka la ikraha fiddin. Maka nasihat itu disampaikan tidak dengan paksaan. Seperti yang dilakukan sekarang ini, pertemuan silaturahmi. Pertemuan silaturahmi bukan hanya di mulut, tetapi sentuhan dari hati dan hati. Dari hati dan hati melahirkan kehilangan, akan menghilangkan perbedaan, akan menumbuhkan pengertian yang sama, akan melahirkan saling asah, asih dan asuh, sehingga yang besar melindungi yang kecil tidak anarkis tetapi hormat kepada yang besar. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua yayasan sekaligus sebagai pimpinan pesantren Nurul Ilham ini sangat berbahagia sekali atas dukungan dari semua pihak, termasuk di sini Bapak Bupati Kabupaten Bandung yang beliau meluangkan waktu secara khusus untuk meresmikan pesantren yang saya pimpin ini. Dan harapan kami dari pertama sebagai pimpinan pesantren dan juga sebagai ketua yayasan, mohon bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para alim ulama, para ju'ama, para asatid, harus sama-sama ikut memperhatikan dan sama-sama bertanggung jawablah terhadap kelestarian pesantren ini, dan yakin bahwa basic pendidikan Islam itu dimanapun tetap pesantren itu sangat dominan. Jadi pembinaan akhlak, pembinaan pendidikan Islam dari dulu pun, dari mulai para wali sampai sekarang, itu paling dominan adalah pesantren. Oleh karena itu saya tetap ingin eksis dan menjaga kelestarian dan keberlangsungan pendidikan pesantren, dan bahkan tradisi para ulama yang dulu akan saya tetap pertahankan. Walaupun sekarang sudah bersifat sistem modern, tapi tradisi para ulama dulu akan tetap saya pertahankan selama tradisi itu adalah tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara. Itulah yang saya bisa sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini saya ucapkan terima kasih kepada Direktur PT BI Pak Eko Hendri yang telah memberikan wakaf sebuah pesantren yang telah menjadi pesantren ilham di Cikanjur. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ini sangat bermanfaat untuk SDM masa depan. Ya, saya ini akan mencetak sumber daya manusia kualitas, bagaimana pengembangan komponen baru di bidang SDM melalui pendidikan formal, informal, pesantren, pendidikan formal, pembinaan ilmu dan takwa. Juga tak lupa di bagaimana keterampilan, sehingga anak-anak pesantren itu bisa dididik bagaimana kecerdasan spiritualnya, jelas pasti itu diarahkan ke sana, juga dididik kecerdasan intelektualnya, sehingga kekuatan sosial ekonomi jadi mantap. Tiga bulan itu 3 bulan ini. Akhirnya saya nggak jadi dosen, tapi jadi dari Sarung. Sarung tiruan makanan. Mungkin sudah ada bantuan. Sutra. Mereka masih makassar, tapi sampai biasa dari kita. Nah, ini dana sebenarnya adalah kerjasama antara karyawan, staf, dan pimpinan karyawan. Jadi sebagai orang Makassar, saya merasa terharu dan bangga. Makassar yang berusaha di daerah Jawa Barat ini, Kabupaten Bandung, dan kemudian ekspresikan dari keuntungan perusahaan dalam bentuk sarana dan fasilitas sosial antara lain masjid, pesantren, sarana pendidikan ini sangat luar biasa. Dan ini kemudian menjadi kebanggaan orang Makassar di luar Makassar tidak melihat dari mana latar belakangnya apa. Ya, buktinya Pak Eko ini adalah warga Tiongkok, bukan umat Islam, tetapi dia mau berbuat. Pertimbangannya karena daerah ini adalah daerah Muslim dan karyawannya adalah kalangan Muslim. Kemudian dia mempersembahkan pesantren ini buat amalannya, buat kami, itu menjadi sesuatu yang